Waduh, Pak Gita. Saya salaman dulu. Apa kabar Pak Gita? Baik. Terima kasih, permainan pianonya pasti pemirsa di rumah senang sekali. Padamu Negeri. Makasih. Senang sekali karena belakangan tuh Pak Gita kedengarannya kalau diminta begitu di media ya, main piano pasti jazz dan kemudian non lokal begitu lagunya Pak. Terima kasih Padamu Negerinya. Makasih. Indah Makasih. sekali. Iya, boleh ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak Boleh. Gita ya. Nanti kita akan bicara lebih panjang lagi tentunya pemirsa dengan Pak Gita Wirjawan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, seberapa besar sih piano bisa mencerahkan atau memberikan mood tambahan pada saat kemarin heboh di WTO? Waduh. Katanya 4 hari 4 malam Pak Gita nggak tidur. Iya. Tapi nggak sempat bermusik, nggak sempat main piano. Tapi piano itu bagian yang nggak kecil dari kehidupan saya selama ini. Musik secara umum. Tapi dalam kesempatan kapanpun, apapun, saya menyempatkan diri untuk bermusik dan bermain piano dan main instrumen lainnya juga kalau sempat. Baik, pemirsa, inilah beliau tokoh kita malam ini Pak Gita Wirjawan. Kita akan lanjutkan tentunya menggali lebih dalam seperti apa seorang Gita Wirjawan, tapi tentunya setelah tayangan yang berikut ini. Kita mungkin sudah biasa mendengar perihal artis atau seniman yang tiba-tiba berpolitik. Bagaimana jika tokoh politik yang memiliki bakat dan jiwa seni yang tinggi mungkin masih jarang kita dengar di telinga? Gita Irawan Wirjawan atau lebih terkenal dengan Gita Wirjawan salah satunya. Menteri Perdagangan kita itu ternyata bisa bermusik dan tidak hanya sekedar hobi, tapi memang beliau ini mahir bermain musik. Seandainya dia tak terjun ke dunia bisnis dan politik, mungkin seorang Gita Wirjawan sudah menjadi seorang musisi. Begitu kira-kira pendapat yang pernah beliau lontarkan. Gita Wirjawan memiliki perjalanan karir yang terbilang moncer. Ia pernah menjalani profesi sebagai bankir, menjadi pebisnis handal, hingga akhirnya kini terseret ke politik. Gita Wirjawan lahir di Jakarta pada 21 September 1965. Ia menempuh pendidikan S1 di Amerika Serikat pada 1992 dengan mengambil jurusan administrasi bisnis. Selepas sarjana, ia berkarir sebagai seorang bankir di Citibank. Sambil terus berkarir, Gita masih tetap menekuni kecintaannya kepada musik yang membawanya menjadi artis kafe. Gita kerap manggung dari kafe ke kafe, hingga akhirnya pada tahun 1997 ia terpaksa menghentikan konser kafenya ini karena harus berkutat pada kesibukan dan mengurusi berbagai pekerjaannya. Pada tahun 2000, Gita berhasil menamatkan kuliah S2-nya di Harvard, lalu bekerja di Goldman Sachs Singapura hingga tahun 2004. Pada tahun 2006, Gita Wirjawan berlabuh ke JP Morgan Indonesia. Tahun 2008, Gita mewujudkan ambisinya untuk mendirikan perusahaannya sendiri, Ancora Capital, yang berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Pada 11 November 2009, Gita bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM. Selanjutnya, pada tahun 2011, ia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dengan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, itulah pembuka dari tokoh kita malam ini, Pak Gita Wirjawan. Tentu Gita Wirjawan bukan lagi tokoh yang asing bagi kita semua. Tentu kita baca di media belakangan ini juga dengan berhasilnya diselenggarakannya WTO kemarin, minggu lalu di Bali. Pak Gita, saya ingin ucapkan dulu selamat keberhasilan di WTO kemarin. Makasih. Walaupun tetap ya namanya
pencinta, ada yang pengkritik, ada sebuah tanda tanya besar dari hasil WTO. Kita langsung saja ya. Boleh. Pak Gita, memang selamat dari kami semua. Terima kasih. Sudah digolkannya paket Bali. Ya. Pertanyaan yang terbesar adalah seberapa besar paket Bali tersebut, katakanlah untuk satu hal, menguntungkan secara langsung para petani kita? Kalau saya bilang besar sekali. Paket yang diutamakan sebagai bagian dari paket Bali adalah paket pertanian dan paket LDC atau Least Developed Countries. Di paket pertanian ini ada 3 hal yang menurut saya sangat bisa menguntungkan petani dan sektor pertanian kita dan ekonomi kita. Yang pertama adalah permintaan negara-negara berkembang yang dijuluki proposal G33. Agar negara berkembang yang kental dengan pertanian itu bisa melakukan subsidisasi, ya, dan melewati batas yang ditentukan semenjak putaran Uruguay. Semenjak putaran Uruguay itu tahun 86, subsidi oleh negara berkembang dibatasi tidak lebih dari 10% dari output nasional. Kita minta perkecualian, itu diberikan oleh negara maju dan tentunya disepakati oleh 160 negara anggota WTO. Yang kedua adalah kita bisa melakukan pencadangan atau penimbunan. Nah, ini sangat penting sekali untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India, karena apabila terjadi anomali cuaca di dalam negeri, kita punya cadangan yang bisa digunakan untuk kepentingan ketahanan pangan di dalam negeri. Apalagi kalau ada anomali cuaca di luar negeri, kita tidak bisa mendatangkan produk pertanian dari luar, cadangan di dalam negeri lah yang sangat bisa menjamin ketahanan pangan kita. Nah, ini yang pertama dari paket pertanian. Yang kedua adalah tarif rate quota. Ya, tarif rate quota ini adalah fasilitas yang diberikan ke kita semua, khususnya negara berkembang, untuk mengenakan tarif, ya, menggunakan kuota. Jadi kalau ada negara maju yang selama ini melakukan subsidi terhadap sektor pertaniannya, dia bisa ngirim buah-buahannya, sayur-sayurannya, atau produk pertaniannya dengan harga yang sangat kompetitif. Ini kita bisa hadang dengan menggunakan tarif. Jadi kuota Anda adalah anggaplah berapa kilo, itu tarifnya sekian. Tapi kalau lebih dari berapa kilo, tarifnya kita naikin, itu kita bisa naikin sampai 60%. Nah, ini bisa diberlakukan untuk beras, untuk produk-produk peternakan lainnya, seperti susu. Susu ini kita juga ingin sekali melindungi peternak-peternak dalam negeri kita. Kita bisa menggunakan sistem tarif rate quota. Ini efektif langsung mulai dari hari ini. Dua paket ini yang memang lebih kepada negara berkembang dan LDC. Betul. Yang ketiga ini adalah export competition, di mana itu diyakinkan oleh negara-negara maju untuk mereka mengeliminir subsidi mereka dalam waktu tertentu. Jadinya ini 3 komponen dari paket pertanian dalam paket Bali secara keseluruhan. Ini sangat bisa berpihak kepada petani, sektor pertanian, dan juga ekonomi kita secara keseluruhan. Baik, ini kelihatannya Pak Gita sudah hafal sekali. Saya yakin beberapa hari belakangan sejak diketok palu paket Bali digolkan, ini pasti pertanyaan ini yang terus yang dijawab oleh Pak Gita. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas lebih santai lagi Pak Gita, ya. Tapi kita akan rehat dulu sebentar. Tokoh kita segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Tokoh Kita bersama Bapak Gita Wirjawan. Pak Gita mau ngomongin WTO-nya nanti aja ya? Boleh. Saya lagi-lagi ingin ucapkan selamat keberhasilan PBSI. Sudah lama ya kita kangen dengan gelar bulu tangkis. Ini Pak Gita seberapa jauh sih cawe-cawe begitu ngurusin bulu tangkis? Hampir setiap weekend. Tapi kita punya sistem WhatsApp untuk seluruh ketua bidang dan kasubit, kaderisasi, pembinaan prestasi, sekjen dan humas dan segalanya, itu sistem komunikasinya cukup efisien kok. Waktu berangkat kan tim kelihatannya optimisme sebetulnya juga nggak ada gitu. Masyarakat Indonesia juga karena kita udah lama kan udah hampir 7 tahun nggak pernah menang. Iya. Terus mainnya di China lagi. Ekspektasi Anda pada saat itu? Saya sih selalu optimis, walaupun waktu mau berangkat kita agak sedikit diremehin oleh masyarakat luas, banyak yang skeptis. Hampir sama seperti WTO minggu lalu, banyak sekali yang skeptis dan mengunderestimate. Tapi kita berjuang, kita berusaha dan melakukan disiplin
disiplin-disiplin yang akhirnya membuahkan hasil yang bagus. Dan di jantungnya China sendiri, di Guangzhou, itu di stadion yang berisikan 35.000 penonton, kita cuma ber-35 aja, termasuk istri saya dan saya, penonton lainnya dan atlet. Kita bisa mendapat 2 gelar dari 5 gelar. China mendapatkan 2 gelar, Thailand dapat 1 gelar, dan China nyaris nggak dapat 2 gelar, nyaris cuma dapat 1 karena di final terakhirnya tunggal putra si Chong Wei itu rubber set kan, tapi dia karena kram jadinya si Lindan menang. Boleh berbagi nggak waktu itu ya? Suasananya seperti itu karena China kan sudah overconfident begitu ya? Iya. Keluar dengan 2 gelar, padahal sebelumnya orang-orang memandang tidak akan mungkin terjadi begitu, underestimate. Waktu itu suasananya seperti apa? Suasananya ya kita oke lah, realistis saja, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan saya menanam motivasi di pemain-pemain kita, Butet, Owi sama Hendra Ahsan, motivasi yang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk bisa lompat lebih tinggi, smash lebih tajam, dan aktif di lapangan, dan alhamdulillah diberkahi. Dan Hendra Ahsan di awal tahun ini ranking 58. Minggu lalu udah ranking 1 dunia. Butet Owi udah ranking 2 dunia. Ya, jadinya dengan upaya dan tentunya organisasi yang kita ubah di PBSI, jadinya saya percayakan Reksi Mainaki untuk ngurusin pembinaan prestasi, Basri Yusuf untuk ngurusin kaderisasi, sistem komunikasi yang efisien, efektif antara seluruh pengurus besar dan daerah dan segalanya berhasil. Kita kan lihat di Indonesia banyak sekali yang memang pejabat negara yang memimpin sebuah PB begitu ya, memimpin sebuah cabang olahraga begitu. Ada beberapa yang memang berhasil karena memang kedekatan dengan pimpinannya yang rajin begitu, turun ikut latihan. Pak Gita rajin bulu tangkis. Setiap weekend saya ke Platnas, ke Cipayung. Ya, sempat ya Pak Gita ya? Bukan sempat lagi, jadinya saya bela-belain, bukan hanya duduk dengan atlet, dengan pelatih, bahkan sampai ya kita bersihin toilet, tanaman kita bersihin toilet ubah. Bagaimana Pak Gita? Ya di sana kan ya saya pengen itu bersih lah, toilet dan segalanya, dan itu kayaknya udah agak berubah. Terus tanamannya juga, landscape-nya juga udah memberikan semangat yang lebih positif kepada semua atlet, pengurus dan pelatih yang ada di sana. Dan kita juga ke depan udah menargetkan untuk lebih berani mengambil sikap tegas mengenai jumlah pemain yang ada di Platnas. Jangan sampai pemain-pemain yang kita kirim tuh di ronde pertama udah kalah. Ini kan juga anggaran sudah kita tingkatkan, kesejahteraan sudah kita tingkatkan untuk seluruh pemain dan pelatih. Tapi harus krem de la krem lah jadinya. Pak, kita kan sibuk banget nih Pak ya. Sibuk, sangat sibuk, saya yakin. Yang membagi waktu siapa sih Pak? Ada manajemennya seperti apa sih? Ibu? Saya dan istri. Dan istri itu yang selalu mengingatkan untuk spend time dengan keluarga. Dan weekend ya saya bermusik sama anak. Kalau ke Cipayung anak-anak diajak? Kadang-kadang saya ajak, tapi seringkali saya sendiri aja. Dan di sana hanya cuman mungkin 1-2 jam aja cukup untuk mendengarkan cerita kawan-kawan di sana dan berbagi cerita juga. Dan ya kalau untuk urusan olahraga sama musik saya sih anytime. Gitu ya. Selain bulu tangkis, golf masih sempat? Golf agak jarang main, tapi kalau ngurusin landscape di lapangan gitu saya suka karena itu benar-benar refreshing. Oke, sekarang bicara masalah musik. Kan Pak Gita dikenal jago memainkan berbagai macam alat musik. Kalau bisa dulu. Sekarang sih ya. Kalau sekarang kenapa? Ya sekarang sih paling cuma piano sama gitar aja. Kalau dulu sih ya saksofon, biola, bass dan segalanya saya mainin. Kebiasaan itu ditularkan di rumah Pak Gita? Iya, ke anak saya. Anak saya main gitar, piano sama trompet. Yang nomor 2, nomor 1 main piano sama gitar. Nomor 3 hanya main piano aja. Tapi nanti dia akan belajar instrumen lainnya. Seperti apa Pak Gita melihat kebiasaan bermusik masyarakat Indonesia secara umum? Kaum muda, kelihatannya kan kalau bermusik ya piano, gitar, apalagi
masih dianggap sebagai suatu kemewahan begitu Pak Gita? Gitar enggak lah. Sekarang gitar buatan Indonesia udah bagus banget dan sangat terjangkau menurut saya. Dan gitar tuh ya kalau nggak gitar harmonika kan kecil, murah ya, tapi ritmenya atau iramanya kan lebih terasa kalau dengan gitar saya rasa. Dan itu saya rasa relatif bisa terjangkau lah oleh masyarakat luas. Kita tentu mengikuti ya perkembangan musik dan lain sebagainya. Anda kan punya PH ya? Punya label saya. Punya label. Ya, kita yang memproduksi beberapa artis, tentunya Smash, terus Tompi, terus Bali Lounge. Terus terang Pak Gita, waktu saya baca pertama kali bahwa Bapak itu produsernya Smash, kenapa ya kok saya jadi agak geli begitu Pak? Nggak nyangka. Anak-anak muda yang sangat berbakat. Saya sih sangat agnostik terhadap genre. Jadi mau klasik, ya saya dulu dididik klasik, terus saya belajar jazz, main metal, main rock, main blues, terus ngambil komposisi jazz. Jadi apa aja saya jabanin. Jadinya ya memang di awal-awalnya album-album yang saya produksi itu nuansanya, warnanya agak nge-jazz sama lounge, tapi berkembang ke warna-warna lainnya. Baik, tadi kata kuncinya adalah apa saja dijabanin. Saya pengen tahu muaranya apa sih kalau apa saja dijabanin. Apakah untuk 2014 atau apa? Nanti kita rehat dulu sebentar Pak Gita ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Tokoh kita segera kembali. Indonesia baru saja menyelesaikan konferensi tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan di bawah kendali Gita Wirjawan memegang peran utama untuk menghidupkan putaran Doha yang sebelumnya mati suri. Gita Wirjawan mengatakan, kesepakatan dalam acara WTO ke-9 yang diadakan di Bali ini berguna untuk kemajuan negara berkembang dan negara miskin. Gita menambahkan, dalam keberhasilannya melaksanakan WTO ke-9 ini, Indonesia telah berhasil menghidupkan kembali putaran Doha yang selama ini telah mati suri sejak 2001. Tidak hanya itu, dia menuturkan dalam WTO ke-9 yang baru saja digelar di Bali telah memberikan 3 paket yang disepakati. 3 paket tersebut baik untuk perkembangan dan kemajuan negara miskin dan negara berkembang. Adapun paket pertama adalah paket pertanian, di mana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya. Paket kedua adalah paket untuk negara miskin, di mana negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan oleh negara tersebut. Sedangkan paket ketiga adalah fasilitas perdagangan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju, baik bantuan secara finansial maupun transfer teknologi. Pemirsa, kembali di Tokoh Kita masih bersama Gita Wirjawan, dan tentunya kami undang Anda berpartisipasi di line telepon 515-5111. Pak Gita, tadi kita sudah saksikan bersama ada tayangan mengenai WTO. Mari kita bicarakan WTO, Pak. Banyak sekali pertanyaan. WTO bukan World Toilet Organization ya, World Trade Organization. Saya nggak bilang World Toilet. Kenapa dibilang World Toilet? Nggak, ada juga satu lagi WTO tapi World Toilet Organization. Tapi ini yang World Trade Organization. Baik, oke, ini yang WTO yang beneran ya Pak ya. Baik, paket Bali ini dituding orang tidak ada relevansinya dengan Indonesia. Maksudnya dengan keuntungan langsung petani Indonesia. Memang betul tadi Bapak sudah jabarkan di awal, subsidi pangan itu boleh lebih besar dari 10%. Mungkin di India akan langsung disambut gembira begitu, karena mereka sudah siap semuanya. Sekarang pun mereka sampai 15%. Tapi di kita boro-boro 10%, 8% kan cuman Pak. Ya, tapi dalam 2 tahun kita akan melanggar 10%. Jadi kita udah diberikan perkecualian. Durasi interimnya nih, solusi interimnya adalah 4 tahun. Di mana dalam periode 4 tahun ini kita boleh berapa aja di atas 10%. Dan kita ini akan, siapa sih Pak? Siapa aja.
siapa aja. Jadi seluruh anggota WTO. Bukan, maksud saya di Indonesia siapa yang menentukan? Saya ingin bacakan pernyataan dari Menteri Keuangan. Hasil konferensi WTO tidak pengaruhi anggaran subsidi, jadi tidak serta-merta. Nanti dulu kalau bicara subsidi terkait paket Bali, kita lihat ada kebutuhan nggak? Kalau ada, nanti kita lihat bagaimana efektivitasnya. Ini tidak mempengaruhi subsidi untuk tahun 2013, tapi apapun yang kita akan subsidisasi ke depan, itu akan meningkat. Jadinya persentasenya itu adalah persentase dari output nasional, bukan dari anggaran. Jadi jumlah yang kita subsidi, itu dibandingkan output produk pangan nasional, itu kalau melewati 10%, kita tidak melanggar. Dan kalau kita peningkatan subsidinya seperti apa yang kita alami beberapa tahun terakhir ini, dalam 2 tahun kita akan melewati batas 10%, dan itu merupakan pelanggaran di WTO, dan itu yang kita minta untuk diberikan perkecualian, dan itu diberikan melalui paket Bali ini. Betul. Jadi Anda optimis bahwa paling tidak ada komitmen pemerintah nanti ke depannya bahwa subsidi pangan akan betul sejauh itu. Ya, tugas kita ya ini kan kita sudah mendapatkan proteksi. Proteksi dalam arti kalau kita melanggar peraturan, kita diperkecualikan, diberikan exemption. Tapi kita juga harus meningkatkan produksi dan produktivitas di dalam negeri. Jangan manja. Ya, di situ kan berarti kan poinnya adalah koordinasi, karena itu bukan di kementerian yang Anda pimpin. Betul. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Saya rasa sudah membaik, tapi masih bisa diperbaiki ke depan, dan ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, ya sulit nanti setelah anggaplah 4 tahun solusi interimnya ini selesai, terus kita sudah kembangkan, sudah bingkai solusi permanennya, di mana negara maju mau mengeliminir subsidinya, kita diberikan kebebasan untuk memberikan subsidi lebih dari 10%, anggaplah angkanya 15%. Tapi tetap kita dibanjirin produk-produk dari luar karena daya saing produk pertanian kita mungkin belum meningkat dari sekarang. Nah, ini kita PR-nya ke depan adalah untuk meningkatkan daya saing produk-produk pertanian kita dan produk-produk pangan kita. Tadi Pak Gita juga sudah sempat katakan bahwa ada poin kedua adalah paket Bali mengizinkan penimbunan bahan pangan untuk treasury stock. Betul. Begitu ya? Itu Bulog kan melakukan pencadangan. Ini penting sekali, khususnya untuk beras. Mungkin jagung, kedelai juga perlu. Kita mengalami suasana yang kurang enak mengenai kedelai beberapa waktu yang lalu, karena ketergantungan kita terhadap import masih tinggi. Produksi nasional kita cuma 35% dari kebutuhan. Fungsi Bulog kan nanti lagi-lagi kembali lagi ke APBN. Apakah ada subsidi? Apakah subsidi benar ditingkatkan? Kemudian apakah memang Bulog diberikan kekuasaan atau keleluasan untuk melakukan operasi pasar? Itu kan lagi-lagi kembali lagi ke APBN. Jadi kembali lagi ke komitmen kalau pemerintah. Kalau beras ada, Bulog tuh ada dukungan APBN. Tapi kalau untuk kedelai tidak ada. Jadinya itu perpresnya jelas sekali. Tapi mereka bisa menggunakan pendekatan non APBN, yaitu korporat. Jadi mereka bisa beli dengan harga berapa, terus dijual dengan harga yang lebih dari itu. Keuntungannya itu bisa dipakai untuk melakukan stock holding atau untuk melakukan pencadangan. Jadi sekarang programnya dari Kementerian Perdagangan seperti apa, Pak? Lebih fokus kepada nanti mengejar APBN atau lebih kepada sektor swasta nanti untuk urusan saya rasa harus ada kombinasi ya, karena ini tergantung, kita kan harus menjaga ketahanan pangan untuk 250 juta manusia di Indonesia, itu nggak kecil. India juga concernnya sama, 1,2 miliar penduduk. Kalau terjadi anomali cuaca, anomali cuaca di luar negeri sehingga mereka ketergantungannya itu sangat kritis sekali ya. Di Indonesia saya rasa harus ada penyikapan yang menggabungkan APBN dan non APBN. Baik, sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Sigit, Ibu, di Boligada di Barat. Pak siapa? Dengan Sigit, Ibu. Pak Sigit silakan. Ya, Bu. Saya mau ngomong ke Pak Gita. Iya. Ya, kita ini kayaknya calon presiden Indonesia, misalnya wajahnya ganteng, Bu. Yang pertama itu. Kemudian dari pas nyimak Presiden Amerika Barack Obama dan pinter, kayaknya
Pak Gita Wirjawan itu Pak Presiden, Pak. Saya dukung, Pak. Amin. Makasih, Mas Sigit. Amin. Itu saja, Pak Sigit. Ada pertanyaan, Pak Sigit? Putus. Sudah putus tampaknya, Pak Gita. Tapi tadi pertama katanya di garis bawahi ganteng katanya. Nah, Pak Gita, bicara masalah, aduh saya pengen cepet-cepet bicara masalah konvensi capres sebetulnya. Tapi kita selesaikan dulu WTO ya. Boleh. Iya, tapi saya ingin tahu komentar Pak Gita nih, kan di luar terkenal Pak Gita ini sosoknya seperti A, B, C begitu. Ya. Komentar, silakan. Terhadap tadi tanggapan Pak Sigit sudah mendukung. Alhamdulillah, amin. Saya bersyukur kalau memang ada orang yang menganggap saya begitu. Tapi ini proses politik ini kan membutuhkan penyapaan ke banyak sekali, dan saya sudah menjajaki, masih ada beberapa bulan, insya Allah penyapaannya itu bisa lebih maksimal ke depan, agar orang bisa lebih tahu mengenai diri saya sendiri. Memang kadang-kadang sudah ada yang a priori karena mungkin dengar dari orang lain, tapi ya penyapaan ini saya rasa penting, agar mereka bisa lebih menyimak saya itu kayak gimana, bukan semata dari sisi penampilan aja ya, tapi kalau bisa ya ini orang ngerti nggak sih mengenai apapun yang relevan untuk rakyat atau masyarakat luas. Penyampaian itu dilakukan seperti apa sih? Sekarang kan baliho Bapak nih di mana-mana. Bukan baliho. Apa dong? Iklan di Facebook atau apa. Tapi Pak Gita ya, foto Pak Gita baliho yang sangat besar itu ada di hampir semua pasar utama di setiap kota di daerah. Pada di tahun lalu saya ingat sekali, apa Pak Gita tidak jengah? Awal tahun ini, tapi udah dicopot semuanya. Udah dijengah. Pada saat itu ada rasa jengah, dituding mendompleng anggaran Kementerian Perdagangan. Ya, memang. Tapi ini iklan untuk mempromosikan produk dalam negeri. Dan saya memang percaya dengan produk dalam negeri. Ini semua produk dalam negeri, kecuali jam aja. Sepatu juga Cibaduyut punya, kaos kaki, celana, baju. Kita melakukan focus group, daripada pakai model lebih mahal, mendingan pakai orang dari kementerian sendiri. Dan itu kita tawarkan dalam focus groupnya, apakah itu saya sendiri atau anggota eselon 1, 2, atau 3. Dan kita memutuskan, dan ini jauh sebelum keputusan mengenai konvensi. Ini kita putuskan mungkin kuartal 3 atau 4 tahun lalu. Baik. Tapi tanggung jawab moral saya adalah kita sudah mencabut foto-foto saya dari baleho ataupun damri ataupun kursi di sandaran kursi di kereta di manapun. Baik, kita rehat dulu kembali Pak Gita. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Tokoh kita segera kembali. Selain sibuk mengurusi Kementerian Perdagangan dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Gita Wirjawan juga disibukkan dengan kegiatan konvensi calon presiden. Ya, Gita Wirjawan adalah salah satu dari 11 peserta konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Gita termasuk peserta konvensi yang aktif memperkenalkan ke publik. Gita juga sudah memiliki tim sukses yang membantu kegiatan sosialisasi baik melalui media atau bertemu langsung dengan masyarakat. Melalui website Gita 2014, Gita mempublikasikan aktivitas dan gagasannya tentang berbagai hal. Visi yang ia usung sebagai calon pemimpin nasional adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, merata, adil, dan berkualitas. Aktivitas Gita sebagai peserta konvensi yang juga pejabat negara sempat menuai kritik. Sebuah LSM menuduh Gita menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye bakal calon presiden. Tidak mudah bagi Gita untuk memenangkan konvensi Capres Partai Demokrat. Sebab 10 peserta lainnya juga melakukan kampanye dan bertekad untuk menjadi pemenang. Tokoh-tokoh seperti Marzuki Ali,
Pramono Edi dan Dahlan Iskan tentu bukan rival yang bisa diremehkan oleh Gita di ajang pencarian calon presiden bernama konvensi. Terlepas apakah nanti menang atau kalah dalam konvensi, yang pasti Gita sudah menyiapkan diri sebagai pemimpin. Dalam usia yang relatif muda, bangsa ini layak berbangga ada tokoh seperti Gita yang dengan latar belakang pendidikan dan integritasnya menyatakan siap menjadi pemimpin. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama tokoh kita minggu ini, Pak Gita Wirjawan. Pak Gita, Anda sebagai salah seorang peserta konvensi Capres dari Partai Demokrat, kan awalnya diminta oleh Pak SBY untuk ikut konvensi. Kalau tidak diminta Pak SBY, terpikir nggak Pak Gita untuk ikut konvensi atau terpikir nggak untuk nyapres? Mungkin nggak seperti kalau saya diminta oleh SBY. Tapi saya perlu garis bawahi, motivasi terbesar saya untuk ikut di konvensi adalah kepercayaan saya mengenai konvensi ini sebagai platform yang sangat demokratis, karena ini bisa menyajikan pilihan bermutu kepada seluruh rakyat 250 juta. Jadinya mereka bisa milih mau yang begini, mau yang begitu. Yang lainnya saya rasa nggak begitu, hanya disodorin ini loh, satu aja. Kalau ini disodorin ada 11, menunya cukup bervariasi, dan itu menurut saya sangat demokratis. Sebagai salah seorang yang diminta oleh Pak SBY atau ditunjuk untuk ikut konvensi, Anda menilai pribadi sebagai diminta dan ya? Saya punya hak untuk menolak. Baik, waktu itu mikirnya ini saya dijagokan atau untuk meramaikan suasana konvensi? Saya nggak akan masuk ke konvensi ini kalau saya nggak punya kepercayaan mengenai chance saya. Memang di awal proses politik ini saya sangat menyadari ya popularitas saya, elektabilitas saya, siapa sih Gita. Nggak banyak orang tahu mengenai saya, dan itu menjadi PR saya untuk bisa meningkatkan awareness rakyat terhadap saya, dan itu sudah saya sikapi ya dengan penyapaan. Baik, kita sapa dulu ya penelpon. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bayu. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Pak Iman di Bintaro. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya dua pertanyaan Bu ya. Satu, paket BPO yang dihasilkan di Bali itu dampaknya ke petani kita apa? Kemudian yang kedua, seandainya Pak Gita ini menang di konvensi, tapi kan Demokratnya belum tentu menang, apa yang dia mau lakukan? Baik. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, selamat malam. Yang pertama, apa dampak paket Bali mungkin maksudnya tadi ya, kesepakatan yang dicapai di WTO pada petani, dan kemudian yang kedua nanti kita bahas. Kesempatan pemerintah untuk meningkatkan subsidi terhadap petani itu meningkat dan diperbolehkan, tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi kalau kita memang mau menunjukkan keberpihakan kepada produk-produk pangan tertentu untuk mendukung sektor pertanian, untuk mendukung petani terkait, kita bisa. Selama ini dibatasi oleh WTO. Kedua, kalau kita mau melakukan pencadangan, ya, itu boleh melewati batas yang ditentukan selama itu sangat mendukung petani. Kenapa? Dengan pencadangan kita bisa menjaga stabilitas harga. Dengan stabilitas hargalah petani itu bisa ada kesinambungan kesejahteraan. Petani itu tidak menginginkan harga tinggi terus besoknya harga rendah sekali. Mereka menginginkan stabilitas harga. Konsumen juga menginginkan stabilitas harga. Nah, itu kapasitas yang diberikan oleh WTO untuk mencadangkan pangan itu sangat bisa mendukung kepentingan petani. Kalau nanti hasilnya anggaplah ini diberkahi ya dengan hasil yang baik di ujung konvensi ini, ya kita akan ukur nanti di mana posisi Partai Demokrat dan partai lainnya. Tapi terlalu dini untuk menyimpulkan apapun sekarang. Ini masih ada 5 bulan ke depan, kita lihat aja nanti. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi pemirsa di rumah ya. Pak Gita, kita akan kembali dulu rehat sebentar ya. Oke. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Tokoh kita segera kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tokoh Kita Masih Bersama Gita Wirjawan. Pak Gita, menyambung tadi pernyataannya, kalau kita berandai-andai di konvensi berhasil begitu, kemudian itu kan berarti capres dari Partai Demokrat. Kalau dilamar oleh partai lain, Pak Gita mau? Enggak, saya akan nunggu sampai akhir konvensi. Itu komitmen saya, dan itu secara moral, itu etis yang kalau di ujung konvensi misalnya sudah berhasil menjadi capres Partai Demokrat, tapi kemudian dilamar oleh partai lain begitu, kan sudah kelihatan, maksudnya hasil survei sudah menentukan lah mungkin partai ini bagaimana elektabilitasnya dibanding partai lain. Iya, tapi dalam politik tuh anything is possible dalam waktu sesingkat apapun. Tapi penyikapannya itu hanya bisa dilakukan di ujung konvensi. Ya. Jadi masih terbuka semua kemungkinan ya? Saya rasa untuk sementara saya akan fokus untuk konvensi. Tagline-nya Pak Gita, berani lebih baik dari siapa Pak Gita? Lebih baik daripada diri saya sebelumnya, lebih baik daripada siapapun, agar bangsa dan negara kita lebih baik ke depan. Lebih baik dari yang mana? Ya, bangsa kalau kita. Kalau dengan pihak lain begitu Pak Gita? Ekonomi kita, bangsa kita, negara kita sudah bisa menunjukkan relevansinya dalam konstruksi geopolitik. Perekonomian terbesar nomor 15, demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4. Tentunya kita ingin dong untuk bisa menjadi perekonomian yang lebih besar daripada nomor 15. Tentunya kita ingin dong agar eksistensi kita sebagai demokrasi terbesar nomor 3, ekonomi terbesar nomor 15 bisa mempengaruhi nasib siapapun di luar dan di dalam Indonesia, dan kita bisa memberikan pengaruh dalam konteks negosiasi apapun di kawasan ataupun internasional. Itu yang lebih baik daripada sekarang ataupun sebelum-sebelumnya. Baik, jadi berani lebih baik itu ya Pak ya? Ya. Bukan berani lebih baik dari siapa begitu? Ya. Setiap orang, setiap bangsa, setiap negara itu punya potensi untuk menjadi lebih baik. Baik, Pak Gita, bicara mengenai persiapan menuju 2014, ini kan waktu hanya tinggal mungkin katakan 5 bulan efektif. Bicara soal penyapaan tadi, kita kan tahu sulitnya ya menyapa 250 juta rakyat. Apa sih nanti ke depannya akan seperti apa? Bagaimana menjaga baik mentalitas, fisik? Saya olahraga cukup konsisten, berenang sekarang lebih banyak, kadang-kadang ke gym, makannya juga agak teratur, udah hampir 2 tahun lebih saya jagalah karbohidratnya. Kalau pagi saya banyak makan singkong, kalau malam saya nggak makan nasi, siang kadangkala beras merah, tapi seringkali nasi putih, tapi kalau malam saya nggak makan nasi sama sekali. Baik. Ada pesan mungkin untuk pemirsa di rumah? Ya, terima kasih atas kesempatan tampil di Jack TV, dan semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Gita. Sayang sekali waktunya habis, tapi terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam Pak Gita. Thanks. Pemirsa, demikian Tokoh Kita malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.